Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma bihi 'ibratan li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih sampaikan kita saat ini, detik ini juga dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasmani dan rohani kita untuk duduk bersimpuh di hadapan Allah dalam rangka kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan nikmat ini juga alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup pula dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah. Tidak sampai di situ juga saudara-saudaraku, setiap saat dan setiap detik kita semuanya diliputi oleh nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehebat, sepintar, sekaya dan super manusia yang hebat di dunia ini, untuk yang satu ini Allah sudah ukur batas kemampuan manusia untuk tidak bisa menghitung jumlah dan banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Agar kita sadar dan tahu bahwa hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tugas pokok, kewajiban pokok yang Allah berikan kepada kita. Diciptakannya kita, jin dan manusia, kata Allah, tidak lain, semuanya adalah untuk mengabdi, mendekatkan diri, beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka kita awal tahun baru Islam ini adalah salah satu jalan kita untuk membuktikan bahwasanya sehebat dan sekuat apa Allah berikan ujian kepada kita. Karena kita tahu bahwasanya dan sadar diri bahwa semua yang Allah berikan kepada kita, kebaikan dan keburukan yang Allah timpakan kepada kita, semuanya tidak lain, kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semuanya manusia yang beriman sadar dan tahu bahwa semua yang kuberikan itu adalah ujian baik maupun ujian keburukan. Tinggal manusia itu berpikir, menerima dengan iman dan dibuktikan dengan seluruh amalnya ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan tahun baru Islam ini, bagaimana sikap dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Andai tahun ini saudara-saudaraku sama seperti tahun kemarin, tidak ada peningkatan keimanan kita di hadapan Allah, tidak ada peningkatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang seperti ini termasuk orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tahun kemarin berubah tahun baru Islam, saat ini kita terbaik, meningkat amal ibadah kita di hadapan Allah, semakin dekat kita di hadapan Allah, semakin banyak kita berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang inilah yang dinamakan dengan orang-orang yang beruntung.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sengaja, saudara-saudaraku, mempergantikan hari, mempergantikan detik, menit, jam, bulan, tahun di antara kita manusia ini. Semuanya, kata Allah, tidak lain, saya ingin melihat, aku ingin melihat, kata Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dipergantikan hari, waktu di antara kita manusia. Tujuan Allah tidak lain, saudara-saudaraku. Allah ingin melihat siapa di antara umat manusia di permukaan bumi ini yang katanya beriman kepada Allah, yang katanya dia orang Islam, yang katanya dia mengakui kebesaran Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, beriman kepada malaikat dan apa yang diperintahkan Allah, dia jalani. Semua itu akan diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa liya'lamallahu alladhina amanu. Siapa di antara kita yang tetap kokoh tangguh keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di tahun baru ini marilah kita hijrahkan diri kita, karena hijriyah, penanggalan hijriyah diambil dari kata hijrah, awal dari pindahnya Nabi, hijrahnya Nabi dari kota Mekah Al-Mukarramah menuju kota Madinah. Semuanya itu adalah mengandung arti bahwasanya hijrah yang sebenarnya adalah bukan pindah tempat, tetapi hijrah yang sebenarnya adalah setiap saat dan setiap detik, setiap tahun dan setiap hari kita harus berpindah, memindahkan yang namanya kejelekan menuju kebaikan. Oleh karena itu, maka cukup satu menjadi timbangan kita, apakah kita terbaik atau tidak. Maka apa yang dipesankan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kita, hitunglah diri kita. Umur kita saat ini usia 60 tahun, umur kita saat ini usia 15 tahun. Maka setiap pergantian usia kita bertambah usia kita di hadapan Allah, tapi pada hakikatnya jatah, jadwal hidup, kontrak kita di dunia ini akan berkurang setiap detiknya. Makanya orang-orang yang beriman selalu menghisab dirinya, selalu dia bertafakur di hadapan Allah setelah selesai sholat, di malam gelap gulita, tahajud di hadapan Allah, dalam rangka bertafakur memikirkan bagaimana nasibnya ketika nyawa telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia tidak bakal lama. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Dunia ini diibaratkan kita merantau. Ada tempat yang abadi, ada tempat kampung halaman yang buat kita hidup selama-lamanya. Kampung itu adalah kampung akhirat. Dunia adalah perjalanan yang ketiga. Setelah kita meninggal di alam dunia ini, maka kita bertemu dengan yang namanya sakaratul maut. Semua manusia itu pasti mati, saudara-saudara. Sehebat apapun kita, pangkat derajat kedudukan kita, kita kuat, kita menindas orang lemah, kita menjadi pemimpin yang zalim, silakan. Mau menghancurkan negara kita, menghancurkan keluarga, menghancurkan siapapun makhluk yang ada di permukaan bumi ini, silakan. Masih tum, silakan, kata Allah. Tapi kau harus ingat, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kau itu hanya merantau. Semua jabatan, pangkat, semua yang kita sandang saat ini, itu hanya sekedar titipan. Ingat kata Allah, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus sadar bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita manusia pasti wajib. Yang namanya manusia yang bernyawa, makhluk Allah yang bernyawa, pasti akan ada terminal akhir dari kehidupannya. Apa terminal akhirnya? Yang menjadi penghancur kelezatan dunia, yaitu tidak lain adalah kematian. Maka Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, aksiru zikra,
Ingat kata Allah, penghancur min ladzati zat, penghancur kelezatan dunia. Apa yang menjadi penghancur kelezatan dunia kata Rasulullah? Yakni al-maut. Ketika kita meninggal dunia, dimanapun kita berada, di dalam gunung yang tinggi, kemudian tempat yang kokoh, terkunci rapi, semua itu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ketika maut ajal sudah sampai, maka ajal itu akan menjemput kita. Kapan ajal itu? Ada jadwalnya, sudah pasti qot'i, tidak bisa diganggu-gugat. Ajal manusia pasti datang. Kenapa? Kita baca di dalam Al-Quran beritanya, wa ma kana linafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Sudah dituntut, sudah dicatat oleh Allah jadwal setiap manusia, baik yang muda maupun yang tua, semuanya sudah ada jadwal kematiannya. Tinggal menunggu kapan kematian itu akan tiba. Oleh karena itu saudara-saudaraku, momentum tahun baru Islam ini yang pertama kita jadikan bahwasanya tahun baru ini sebagai peningkatan amal ibadah kita, keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita jadikan yang namanya tahun baru Islam ini sebagai ajang untuk kita menghisap diri kita, menghitung sebatas mana amal ibadah kita sudah kita lakukan di hadapan Allah. Kemudian ketika kita sadar bahwasanya kehidupan kita di alam dunia ini tidak akan bakal lama, maka ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana pesan khatib di setiap khatibnya, setiap khutbah Jumatnya, yaitu mengingatkan kepada dirinya pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dibuktikan dengan amal nyata, yakni melaksanakan perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini akan mendapatkan perenungan yang sempurna dalam pikiran dan jiwa serta keimanan kita di hadapan Allah, sehingga kita mampu menghijrahkan, memindahkan dari amal yang tidak baik menuju amal yang baik, memindahkan yang namanya kejahatan itu menjadi sumber keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika sampai saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah, sudah jadwal kematiannya, kita dipanggil dengan ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kata Allah manusia hambaku dengan ridho dan diridhoi, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kata Allah hamba yang beriman itu, hamba yang beruntung itu dengan menjadi hambaku. Kemudian terakhir yang kita doakan pagi, siang dan malam, yang diharapkan oleh semua manusia yang beriman kepada Allah, tidak lain terminal akhirnya ketika dunia ini hancur, kembali kita ke alam akhirat, kita kekal selama-lamanya di sana, yaitu kita dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wadkhuli jannati, dan kita pantas untuk digiring, diizinkan, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh